Viral video yang menyebut jalan tol di Indonesia tidak aman berkaca dari kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Dikutip dari Surya, video tersebut diunggah oleh akun TikTok @anakteknikinduk. Menurut akun tersebut, ada dua faktor yang menyebabkan jalan tol di Indonesia tidak aman. Pertama, yaitu karena jalan tol di Indonesia menggunakan jalan beton yang disebut tidak mempunyai daya cengkram antara ban mobil dengan permukaan perkerasan jalan. Akibatnya mobil akan mudah tergelincir dan meluncur jauh sebelum berhenti. Faktor kedua disebutkan karena adanya pembatas dinding beton di tengah jalan yang tebal dan kokoh. Menurut narasi tersebut, jika di tengah jalan tol ada rumput, maka ketika ada supir mengantuk atau pecah ban mobil, maka bisa berhenti dengan selamat di rumput yang landai. Menanggapi video tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol menyebut pembangunan jalan tol di Indonesia telah memperhatikan resiko kecelakaan di jalan tol, termasuk menghasilkan kelancaran arus mobilitas lalu lintas pada angkutan umum, barang, logistik, maupun pribadi. Dilansir Kompas.com, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Danang Parikesit, juga mengatakan jalan tol yang beroperasi di Indonesia sudah melalui uji laik fungsi dan laik operasi. Danang mengatakan hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan semua spesifikasi teknis persyaratan dan perlengkapan jalan yang ada di ruas jalan tol sesuai dengan standar manajemen dan keselamatan lalu lintas terpenuhi dengan baik. Menurut Danang, salah satu faktor yang menjadi item pengecekan adalah skid resistance, baik perkerasan kaku atau beton maupun perkerasan fleksibel atau aspal, dengan mengikuti Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2014 tentang standar pelayanan minimal jalan tol. Lebih lanjut, Danang menyampaikan pedal rem pada kendaraan umumnya tidak bisa dihentikan secara mendadak dan langsung berhenti di lajur jalan tol, sehingga menurutnya pengemudi wajib mengetahui aturan mengenai waktu dan jarak tertentu untuk bisa berhenti di lajur tol. Danang mengatakan di setiap area jalan tol juga sering diberikan imbauan mengenai jaga jarak aman kendaraan Anda. Hal itu, kata Danang, agar ketika mobil menginjak rem secara mendadak, masih terdapat ruang untuk mengurangi kecepatan sampai mobil bisa berhenti dengan aman dan menjaga jarak mobil di belakangnya. Adapun terkait pagar beton, ia mengatakan penentuan pagar pembatas beton pada sisi jalan telah dibuat dengan mempertimbangkan resiko fatalitas ketika terjadi kecelakaan. Menurutnya, beberapa jenis pagar pengaman memiliki kriteria defleksi atau lentur yang berbeda dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dikatakannya penempatan concrete barrier atau beton pada umumnya ditempatkan pada lokasi-lokasi yang dianggap berbahaya, seperti di jembatan ataupun untuk median atau pemisah jalur yang jaraknya berdekatan sehingga dapat memperkecil resiko kendaraan menyeberang ke jalur berlawanan. Selain itu, pagar beton menjaga agar kendaraan terhindar dari fatalitas kecelakaan dan tetap nyaman dalam berkendara. Ia mengatakan agar saat berkendara di jalan tol agar memperhatikan aturan berkendara yang telah ditentukan. Menurutnya sesuai peraturan pemerintah RI nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 23 ayat 4. Kemudian diperkuat peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 111 tahun 2015 tentang tata cara penetapan batas kendaraan. Disebutkan bahwa batas kecepatan di jalan bebas hambatan yakni 60 hingga 100 km per jam sesuai dengan rambu lalu lintas yang terpasang. Sementara untuk berkendara di tol dalam kota sendiri, ia menambahkan kecepatan minimal berkendara 60 km per jam, maksimal berkendara yaitu 80 km per jam. Kemudian untuk berkendara di tol luar kota yakni minimal 60 km per jam dan maksimal 100 km per jam. Danang mengimbau kepada para pengguna jalan tol khususnya bagi pengendara agar terus memastikan kendaraan dalam kondisi sehat dengan memperhatikan kondisi ban, lampu, dan rem berfungsi dengan baik. Ia juga mengingatkan agar masyarakat mengantisipasi kondisi jalan licin saat musim hujan dan berkendara saat tubuh sehat dan fit. Selain itu, ia juga mengingatkan agar masyarakat tak lupa berdoa dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.